Setelahnya, terlihat seseorang melihat tulisan yang telah dibuat Childo secara sengaja yang ada di tanah, sewaktu menerangkan ke Wijicheon di mana tujuan yang akan dituju Childo membawa Wijicheon. Ternyata, orang yang melihat tulisan itu adalah Suryong, yang sudah sampai di mana Childo dan Wijicheon sebelumnya sedang beristirahat. Sepertinya kita pergi ke arah yang tepat, ucap Suryong. Tapi sudah tidak hangat, mereka sudah pergi sejak tadi. Meski belum pasti, tapi kalau pesan ini benar, pikir Suryong menilai situasi yang telah didapatnya melalui tanda yang sengaja dituliskan Childo itu. Kemudian, terlihat juga kondisi para murid-murid Suryong yang terlihat sangat kelelahan karena mengikuti Suryong. Harusnya bocah-bocah ini tadi tidak usah kuajak, keluh Suryong setelah melihat kondisi para murid-muridnya. Shin kembali di situasi sebelum Suryong mengejar Childo yang membawa Wijicheon bersamanya. Aku paham perasaan kalian, tapi akan lebih efektif kalau aku pergi sendiri, jelas Suryong kepada murid-muridnya. Kami akan mengikuti sampai maut menghampiri. Saud Sangwon yang kukuh akan mengikuti Suryong untuk menolong Wijicheon. Kalau kami tidak bisa mengikuti guru tinggalkan saja kami. Lanjut ucap lagi semua muridnya yang akan mengikuti Suryong. Mendengar keteguhan hati semua muridnya itu, akhirnya Suryong pun menyetujui keputusan para muridnya untuk pergi bersamanya menyelamatkan Wijicheon. Oke, tapi ada syaratnya. Harus ada salah satu dari kalian yang bisa melakukan teknik melacak, ucap Suryong memberi syarat ke para muridnya yang akan mengikutinya. Aku bisa, aku pernah mempelajarinya. Sudah terpenuhi kan? Ayo jalan, sahut Yeomin mengangkat tangannya memberitahukan bahwa ia bisa menggunakan teknik pelacak yang diinginkan Suryong. Baiklah, kita pergi bersama. Tidak ada yang perlu disoraki. Aku tidak berniat kehilangan Wijicheon karena harus mengurus kalian. Kalau sampai tertinggal, tidak akan aku tunggu, ucap lagi Suryong ke semua murid-muridnya itu. Siap, sahut serempak semua murid-murid Suryong. Lalu, Shin kembali lagi, di mana mereka semua sudah berada di titik awal tempat Childo dan Wijicheon sebelumnya beristirahat. Apa? Wijicheon menuju ke lembah Durjana? Ucap Sangwon kaget. Dijelaskan, lembah Durjana adalah sebuah lembah dalam yang telah menjadi rumah bagi musuh masyarakat Murim sejak 30 tahun lalu. Meski di sana adalah sarang iblis, bahkan aliansi Murim tidak berani menyentuh tempat itu. Dan faktanya, ada 2 dari 10 penjahat terkuat tinggal di sana, jelas Sangwon ke Suryong. 10 penjahat terkuat? Maksudmu 3 orang kejam yang termaksud dalam 10 master terkuat Murim? Tanya Suryong ke Sangwon. Bukan mereka. Katanya mereka adalah Nine Shadow Witch dan si tua Bloody-Headed Demon, jawab Sangwon. Keluarga besar seni es dan master penyiksaan. 10 penjahat terkuat, aliansi Murim ngapain sih? Kok mereka belum dibasmi? Saud Won Kang merespon ucapan Sangwon. Mendengar ucapan para murid-muridnya itu, sejenak Suryong hanya terdiam sembari berpikir dalam benaknya. Kudengar mereka sudah berusaha mengalahkan sebanyak mungkin, tapi tetap saja gagal. Dan karena tidak membuahkan hasil, mereka menyerah, ucap lagi Sangwon menjawab pertanyaan Won Kang. Tidak bisa, kalian harus pulang sekarang, ucap Suryong ke murid-muridnya. Loh, guru ngomong apa sih? Kita hanya harus menjemputnya sebelum Wijicheon sampai di lembah Durjana, sahut Won Kang yang tidak menerima keputusan Suryong. Menurutmu itu mungkin? Kalau mau mengikuti mereka, artinya kita harus melewati gunung itu. Kalau mempertimbangkan perbedaan level, kalian akan kelelahan dalam waktu kurang dari 2 jam. Bantuan dari perguruan sedang menuju kemari. Kalian bergabunglah dengan mereka dan menyusul nanti, jelas Suryong ke semua murid-muridnya itu. Mendengar penjelasan itu, mereka pun mengerti akan kondisi mereka, tetapi juga kesal akan hal itu. Yeomin, kau hafal bebauan pelacak yang kau semprotkan padaku kan? Pandu mereka, ucap lagi Suryong memberi instruksi ke Yeomin. Baik master, sahut Yeomin. Tapi master, ucap Won Kang yang seketika itu terhenti karena ditahan oleh Sangwon. Won Kang, ini bukan saatnya bersikap keras kepala.
ini solusi terbaik untuk sekarang, ucap Sang Wong ke Won Kang. Tiba-tiba Soyuk sedang memikirkan sesuatu kala itu. Master, bagaimana kalau ada jalan pintas melewati gunung? Ucap Soyuk ke Suryong. Kita bisa memotong jalan sampai setengahnya kalau lewat jalan pintas. Lanjut jelas Soyuk ke Suryong. Kita tidak bisa buang-buang waktu, saut Suryong ke Soyuk. Beri aku waktu 2 menit, ucap lagi Soyuk meminta waktu ke Suryong. Oke, ku beri waktu 2 menit. Kalau gagal, aku pergi, jawab Suryong menerima usulan Soyuk. Oke semuanya, ikuti aku. Di sini bukan tempat bagus melakukan bisnis, ucap Soyuk ke guru dan semua rekan-rekannya. Kemudian waktu pun berlalu. 3 hari setelahnya, sejak saat itu, terlihat Sang Wong, Soyuk, juga Won Kang sedang terbaring tertidur mengistirahatkan tubuh mereka. Semuanya langsung tertidur begitu berbaring. Kau baik-baik saja? Tanya Suryong ke Yeomin. Iya Master, aku sudah latihan King Gong sampai mau pingsan gara-gara seseorang, jawab Yeomin ke Suryong. Bagaimana perkembangan teknik King Gong yang lain? Aku tidak sempat memperhatikan, tanya lagi Suryong ke Yeomin. Mereka semua geblek, padahal kaki mereka terluka tapi tidak sadar dan terus berlari, jawab lagi Yeomin ke Suryong. Aku tahu kau memperhatikan mereka agar tidak tertinggal di belakang, ucap lagi Suryong menilai sikap yang dilakukan Yeomin ke teman-teman seperguruannya itu. Mendengar penilaian Suryong ke dirinya, sontak saja Yeomin pun menjadi sangat malu dan grogi dibuatnya. Iya, kita berkali-kali diselamatkan berkat Soyuk. Harusnya kita bisa segera menyusul mereka, ucap Suryong menilai juga yang telah Soyuk lakukan di dalam perjalanan mereka. Iya, kita berkali-kali terselamatkan berkat Soyuk. Harusnya kita bisa segera menyusul mereka, ucap Suryong menilai juga yang telah Soyuk lakukan di dalam perjalanan mereka. Tidak kusangka kita memaksa bandit untuk memberitahu jalan pintas, terang Yeomin, yang ternyata ide Soyuk usulkan ke Suryong sebelumnya adalah bertanya informasi jalan pintas dari para bandit gunung. Ternyata sebelumnya Soyuk bersama guru dan semua teman-temannya menemui seorang bandit gunung yang akan mereka lewati untuk menyusul Wijicheon. Dan ia mengenal bandit tersebut karena ternyata latar belakang Soyuk terdahulu adalah seorang bandit gunung. Tempat terbaik mencari jalan di gunung, ya di markas bandit seperti hukum alam. Dan dia pikir sudah menyembunyikan identitasnya dengan baik. Konyol, pikir Suryong di dalam benaknya menilai Soyuk. Tapi kau, ucap Suryong lagi ke Yeomin. Iya, saut Yeomin. Selama ini aku ragu mau tanya, tapi obat apa yang kau minum tiap hari itu? Tanya Suryong. Kau selalu minum obat 2 kali sehari, pagi dan malam hari, lanjut ucap Suryong ke Yeomin. Apa kau sakit? Atau ada masalah fisik? Tapi kulihat kau tidak terluka, lanjut lagi ucap Suryong ke murid wanita satu-satunya itu. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah mengobrol dengannya. Aku tahu waktunya kurang tepat, tapi kapan lagi aku bisa menanyaimu masalah ini? Gumam juga Suryong di dalam benaknya. Itu bukan masalah yang harus dikhawatirkan. Hubungan kita adalah hubungan kerja. Aku akan berusaha keras untuk memenangkan kompetisi bela diri surgawi. Aku akan berusaha sehingga bisa dapat bonus yang Master janjikan. Bukankah hal lain selain itu tidaklah penting? Jelas Yeomin menjawab pertanyaan Suryong tentang dirinya. Ya, kau benar, saut dingin Suryong ke Yeomin. Syukurlah, aku takut Master akan memaksa terus untuk mendapat jawabannya, ucap lagi Yeomin ke Suryong. Kau pikir aku orang seperti apa? Saut lagi Suryong merespon ucapan muridnya itu. Kalau tidak, ya sudah, balas Yeomin. Aku pergi sebentar ya Master, ucap Yeomin izin ke Suryong. Mau kemana? Tanya Suryong. Mau mandi, tidak akan lama. Aku segera kembali, jawab Yeomin. Setelahnya, sejenak Suryong memikirkan kembali ucapan Yeomin tadi. Cuman hubungan kerja. Tadi dia berusaha sangat keras untuk menyelamatkan juniornya. Bagaimana bisa? Tidak ada anak yang tidak punya sejarah kelam.
ucap Suryong sendiri sembari memandang rembulan yang terang di malam itu. Waktu pun berlalu setelahnya. Terlihat Suryong dan keempat muridnya itu ternyata sudah berhasil menyusul Childo yang sedang membawa Wijicheon. Kita berhasil. Ingat instruksi tadi kan? Ucap pelan Suryong ke semua murid-muridnya. Iya, serahkan saja pada kami. Tidak masalah, saut pelan Wonkang dan juga Sang Wong ke Suryong. Oke, ayo mulai. Lanjut ucap Suryong ke murid-muridnya yang akan menjalankan rencana mereka untuk menyergap Childo. Berhenti di sana, bajigur! Teriak Wonkang menyergap Childo bersama Soyuk juga Sang Wong. Bocah geblek, sudah pamer ini itu akhirnya malah diculik. Ucap juga Soyuk menyapa Wijicheon yang sedang dipikul Childo. Teman-teman, saut Wijicheon merespon kedatangan teman-temannya itu. Adik bungsu, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Ucap juga Sang Wong ke Wijicheon. Hei, kalau kau tidak mau berakhir, lepaskan adik kami. Ucap lagi Wonkang memperingati Childo. Mendengarkan hal itu, seketika Childo menurunkan Wijicheon dari gendongannya. Baiklah, kebetulan aku hendak istirahat sebentar, saut Childo. Lari, orang ini berbahaya. Ucap Wijicheon memperingatkan semua teman-temannya itu. Jangan bercanda, kami bertiga saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Adik bungsu, serahkan saja pada kakak-kakakmu ini. Saut Soyuk juga Wonkang menjawab kekhawatiran Wijicheon ke mereka. Kalian hanya bertiga atau masih ada yang lainnya? Tanya Childo tetapi tidak digubris. Selesaikan dia, teriak Wonkang memberikan aba-aba untuk menyergap Childo. Dengan serempak mereka bertiga pun mulai pergerakannya. Masih bocah tapi kecepatan kalian luar biasa, ucap Childo sembari menahan sentuhan hangat dari Soyuk dan juga membalas ke Wonkang. Tapi kalian akan selesai di tanganku hari ini, ucap lagi Childo sembari membalas sentuhan hangat Soyuk. Agar kalian tak akan bisa tumbuh lagi, lanjut ucap Childo yang sangat bersemangat, yang sekarang menyerang Wonkang kembali. Tetapi Wonkang dapat menahan serangan Childo itu walaupun dengan sangat susah. Tiba-tiba dari belakang Wonkang telah muncul Yomin yang bersiap menyerang Childo. Selesai, ucap Yomin sembari melemparkan senjata rahasianya ke Childo. Sudah kuduga masih ada yang lain, dasar bocah licik, ucap Childo kesal, tetapi dia masih mampu menahan sergapan yang dilakukan Yomin dengan senjata rahasianya. Tetapi dengan tiba-tiba lagi di belakang Childo yang sedang menahan serangan dari Yomin tadi telah muncul Suryong yang sudah bersiap dengan tekniknya akan menyabet Childo. Menurutmu lucu ya? Ucap Suryong ke Childo. Menurutku sama sekali tidak lucu, lanjut ucap Suryong ke Childo. Masih ada lagi, sial, saut Childo yang menyadari Suryong akan menyergapnya. Akan kuselesaikan kau dengan cara yang menyakitkan, ucap lagi Suryong ke Childo. Setelahnya Suryong pun menyabetkan tekniknya ke Childo. Karena tidak sempat menahan atau menghindar dari sergapan kejutan Suryong, akhirnya Childo pun menerima sabetan teknik Suryong itu dengan sangat telak.